Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah kebenaran. Dan bagi Dia tidak ada yang tidak benar. Dan Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Roh Kudus adalah roh kebenaran. Saudara, firman Allah adalah kebenaran. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya harus hidup mencintai kebenaran dan berpadanan dengan kebenaran. Disitulah kita mencintai Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mungkin ada orang di dunia ini berpikir bahwa Tuhan dapat berkompromi dengan manusia. Pemikiran ini bisa terbit karena mereka berpikir Tuhan itu kan penuh kasih sayang dan penuh pengertian. Maka penuh kasih sayang dan penuh pengertian dipahami bahwa Tuhan itu bisa berkompromi. Misalnya pemikiran bahwa meskipun saya ada salahnya, tetapi saya kan cukup baik, ya, sehingga Tuhan bisa mengerti. Atau kita bisa katakan seperti ini. Memang orang itu ada kesalahannya, tetapi dia baik pada semua orang. Tuhan bisa mengerti. Saudara kasih dalam Tuhan, ada kalanya kita berpikir juga seperti ini. Kalau dia seorang pemimpin agama, maka orang-orang pemimpin agama itu akan mendapat hak istimewa di hadapan Tuhan, sehingga perlakuan Tuhan berbeda seperti kepada orang-orang biasa. Karena Tuhan pasti memandang jabatan religius dia. Saudara, apakah benar demikian? Saudara, firman Tuhan berkata begini, di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat." Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan Tuhan tidak pandang jabatan-jabatan yang engkau miliki, termasuk jabatan religius. Bahkan Alkitab memberitahukan jika engkau tahu lebih banyak, engkau punya tanggung jawab jauh lebih banyak. Saudara, apakah Tuhan mau berkompromi dengan manusia? Mari kita membaca firman Tuhan. Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua di situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku juga tidak mengatakan kepada kamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca, ini adalah memiliki kaitan erat dengan bagian sebelumnya ketika Tuhan Yesus itu mengusir para pedagang yang berada di bait suci. Saudara, kita tahu bahwa bait suci adalah satu wilayah yang sangat khusus di mana pemimpin-pemimpin agama memiliki wewenang di dalamnya, yaitu para imam tentunya, saudara. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus sebagai masyarakat biasa, saya sebutkan demikian karena memang Tuhan Yesus tidak memakai kostum-kostum
sebagai seorang pemimpin agama. Pakaian yang Tuhan Yesus pakai adalah masyarakat biasa. Nah, ketika Tuhan Yesus sebagai masyarakat biasa bertindak dengan otoritas mengusir para pedagang di bait suci, tentu saudara-saudara, otoritas yang berwenang yaitu para imam-imam kepala dan pemimpin agama menjadi tidak suka dengan tindakan Tuhan Yesus. Disitulah saudara peristiwa di dalam pasal 20 ini terjadi. Mereka bertanya dengan kuasa manakah Tuhan melakukan hal-hal itu. Saudara, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang tulus, tapi pertanyaan ini adalah sebuah perangkap bagi Tuhan Yesus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Saudara, yang pertama, saudara, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa penilaian Tuhan selalu objektif karena Dia adalah kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di dalam bait suci merupakan sesuatu yang sebetulnya dimaksudkan untuk membantu para musafir yang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Karena ibadah orang Yahudi sesuai dengan aturan di dalam perjanjian lama. Mereka harus membawa korban bakaran. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, korban yang dibawa untuk menjadi korban bakaran ada peraturannya dan tidak boleh bercacat celah. Dan disitulah saudara-saudara mengapa disiapkan orang-orang yang berdagang domba di sana atau hewan lain supaya orang-orang musafir tidak sulit mencari korban yang dibutuhkan. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, kenyataan yang terjadi adalah mereka bukannya membantu, tapi mereka yang berdagang mencari untung di dalamnya. Dan saudara, tidak tertutup kemungkinan mereka juga menjadi orang-orang yang tidak tulus di dalam menolong orang lain. Terjadi hal-hal yang sifatnya kejahatan, penipuan dan sebagainya kepada umat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat hal ini, Tuhan Yesus tidak bisa berkompromi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapapun kita, mungkinkah kita pemimpin agama? Saudara, ketika kita melihat keuntungan bagi diri kita sendiri, meskipun hal itu sesuatu yang menyimpang, saudara, kita bisa berbuat dengan menutup mata, menganggap hal itu sebagai kewajaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi Tuhan Yesus, hal itu tidak boleh terjadi. Disitulah saudara, cara Tuhan menilai adalah menilai secara objektif apa yang terjadi. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita hidup memiliki integritas. Mari kita hidup memiliki hikmat. Mari kita hidup memiliki penilaian yang benar. Karena mata Tuhan adalah mata yang seperti api yang menghakimi setiap apa yang ada dalam hati kita, setiap apa yang kita lakukan, dan setiap apa yang kita ucapkan. Seberapapun baik ucapan kita, seberapapun kelihatannya baik perbuatanmu dan perbuatanku, tetapi mata Tuhan, Dia menerobos ke dalam sanubari kita dan Dia tahu siapa kita. Oleh karena itu saudara, mari dalam anugerah Tuhan, jikalau kita tahu ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal kemunafikan, ada hal-hal di mana kita melihat keuntungan kita dan kita menutup diri dari kebenaran, mari kita cepat-cepat datang kepada Tuhan, bertobat, dan hidup kembali di jalannya. Yang kedua, saudara, setiap orang yang menilai dengan penilaian yang serong,
dia tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara, kita tidak pernah bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa engkau dan saya. Dia tahu apakah engkau mencintai kebenaran atau engkau sedang berlaku menipu Tuhan. Saudara, ini yang terjadi dengan pemimpin agama terhadap Tuhan Yesus. Dengan pertanyaan, dengan kuasa apakah engkau melakukan hal-hal itu? Saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab. Bahkan Tuhan bertanya balik. Dengan kuasa apakah Yohanes Pembaptis itu membaptis? Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara, mereka tidak memberikan jawaban. Tidak mampu menjawab. Mengapa tidak mampu menjawab? Karena sesungguhnya mereka tidak mencintai kebenaran. Mereka mencintai diri sendiri. Mereka mencintai keuntungan diri sendiri. Mereka mencintai popularitas diri sendiri. Mereka mencintai kekuasaan diri mereka sendiri. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini tidak pernah bisa mengenal kebenaran. Karena Tuhan tidak menyingkapkan kebenaran di mata mereka. Dan orang-orang seperti ini sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menyerongkan kebenaran dimulai dari hati kita. Ketika hati kita memang tidak sungguh-sungguh mencintai kebenaran, kita cenderung menjadi penipu-penipu ulung. Yang kita pikir kita sedang menipu Tuhan, yang kita pikir kita sedang menipu orang lain, sesungguhnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang tulus. Ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan, mari kita tunduk kepadanya. Dan kita tidak mencari keuntungan diri kita sendiri. Kita tidak mencari kepentingan diri kita sendiri. Yang kita pikirkan adalah bagaimana saya boleh menyenangkan hati Tuhan. Saudara, orang-orang yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan terus menyatakan kebenaran demi kebenaran di hadapan matanya. Dan orang-orang ini akan bersyukur kepada Tuhan. Kagum akan Tuhan. Selalu diliputi oleh sukacita. Selalu diliputi oleh kebaikan Tuhan. Karena melaluinya dia mengenal siapa Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang berbahagia seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami berterima kasih. Karena bagian firman Tuhan menolong kami, mencelikkan mata rohani kami. Bagaimana kami harus hidup ya Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami jangan menjadi orang-orang yang mencintai diri kami, mencintai kepentingan kami, dan kami tidak mencintai kebenaran Tuhan. Sehingga kami hidup dalam kegelapan, kami hidup dalam perangkap-perangkap dunia ini, dan kami hidup di jalan kebinasaan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.